Shalom, salam makan sehat. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Nah, itulah tema Natal Nasional tahun 2024. Ya, marilah kita ke Bethlehem. Ngapain ke Bethlehem? Haruskah kita ke Bethlehem? Ya, ini saya jawab ya. Haruskah kita ke Bethlehem? Saya jawab iya. Harus. Untuk apa? Ya, mari kita lihat yang berikut ini. Kalau dulu gembala-gembala pergi ke Bethlehem karena ingin melihat apa yang terjadi di sana. Ini bisa dilihat di Lukas 2 ayat 15. Nah, mereka menjadi saksi ya, saksi tentang anak itu. Yaitu siapa itu? Yesus Kristus. Ya, Lukas 2 ayat 20 ya. Segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi sebelumnya mereka mendapat kabar dari malaikat tentang Yesus. Kemudian dia pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang dikatakan malaikat kepada mereka. Dan mereka menjadi saksi bahwa benar apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Lantas, mengapa kita harus pergi ke Bethlehem? Ada apa di Bethlehem? Ya, saudara, Bethlehem itu terdiri dari dua kata, yaitu Bet dan Lehem. Bet itu artinya rumah, Lehem artinya roti. Kalau kita ke Bethlehem artinya kita ke rumah roti. Kalau kita ke rumah roti ya tentu kita makan roti ya, bukan makan yang lain, bukan makan sate. Ya. Ingat saudara, Yesus berkata apa? Akulah roti hidup. Ya, kita bisa lihat di Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, kemudian Yohanes 6 ayat 51 bunyinya seperti ini. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dagingnya Yesus ya, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi supaya kita hidup selama-lamanya harus makan roti ini, yaitu makan daging Yesus Kristus. Pada ayat 50 juga disebutkan, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Iya. Bagaimana caranya? Bagaimana cara makan roti itu? Ya, kita bisa lihat di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 31, saudara. Saudara bisa baca sendiri ya. Saya baca yang ayat 26 dan 29 ya. Ayat 26 seperti ini bunyinya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, ini tentang perjamuan, saudara. Kemudian ayat 29 berbunyi, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, tubuh Yesus maksudnya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi waktu kita perjamuan, makan roti dan minum cawan, kita harus mengakui kita makan tubuh Yesus. Karena kalau kita tidak mengakui tubuh Yesus, ia mendatangkan hukuman atas
dirinya, atas diri kita kalau kita tidak mengakui. Maka dari itu ketika kita berjamuan, makan roti dan minum cawan, kita harus mengakui kita makan tubuh Yesus Kristus. Oke, karena Yesus sendiri sudah bilang, akulah roti hidup. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.